les articles atau kata sandang ataupun penanda. Les articles adalah penanda kata benda, orang, apakah femina, maskula, tunggal, jamak, bisa dihitung atau tidak bisa dihitung. Yang pertama, artikel indéfini. 1. Non maskula untuk laki-laki tunggal. Non femina untuk perempuan tunggal. D. Maskula atau femina pluriel, laki-laki atau perempuan jamak. Di depan kata benda ini untuk memperkenalkan sesuatu atau seseorang yang belum dikenal. Dalam bahasa Indonesia, padanannya adalah sebuah, seorang, seekor, sebutir, dan sebagainya. Misalnya kita ambil contoh sebuah, un livre, sebuah buku. Seorang, un artiste, seorang artis, perempuan. Yang pada hakikatnya dalam bahasa Indonesia artinya adalah satu atau tunggal. Bagaimana jika lebih dari satu atau jamak, maka digunakan D. Misalnya des livres, buku-buku atau banyak buku. Dengan menambahkan S di belakang, maka bentuknya menjadi jamak. Des artistes, artis-artis atau banyak artis. Dengan menambahkan S di belakang, maka menjadi jamak. Tapi bentuk ini beraneka ragam ya teman-teman. Tidak hanya menambahkan S, maka akan menjadi pluriel. Akan ada bentuk-bentuk lain juga. Bagaimana cara membentuk pluriel dalam bahasa Perancis? Nantikan ya video berikutnya. Mari kita lanjut untuk topik yang kedua, yaitu artikel défini. Le, yaitu untuk non maskulin. La, untuk non femina. Atau L apostrof untuk kata benda yang berawalan A, I, U, E, O, atau Y. Dan le untuk maskula atau femina, pluriel atau jamak. Nah, artikel défini ini digunakan untuk memperkenalkan kata benda atau seseorang yang sudah dikenal atau orang Prancis sebut teridentifikasi dan sudah kita bicarakan sebelumnya. Mari kita lihat perbedaan antara artikel indéfini dengan défini. J'achète un livre. Saya membeli buku. Buku apa? Kita belum tahu dan belum teridentifikasi. Kita bandingkan dengan j'achète le livre de grammaire. Saya membeli buku tata bahasa. Jadi buku apa yang dibeli? Buku tata bahasa. Jadi bukunya teridentifikasi, yaitu buku tata bahasa. Nah, kita bisa melihat perbedaan antara indéfini dengan défini. Mari kita lihat contoh yang kedua. Je vois un artiste. Saya melihat seorang artis. Artis apa? Kita tidak tahu dan belum teridentifikasi. Je vois l'artiste de cinéma. Saya melihat seorang artis pemain film. Artis apa? Artis pemain film. Teridentifikasi bahwa artis yang kita bicarakan sebelumnya adalah artis pemain film. Contoh ketiga. Je mange au restaurant avec des amis. Je mange au restaurant avec des amis. Saya makan di restoran dengan teman-teman. Teman-teman dari mana dan teman-teman yang mana?
kita tidak tahu. Je mange au restaurant avec les amis de la campagne. Saya makan di restoran dengan teman-teman dari desa. Nah, sekarang temannya bisa diketahui, yaitu teman-teman dari desa. Nah, begitu caranya membedakan antara artikel indéfini dengan défini. Jelas ya sobat? Yang ketiga yaitu artikel partitif. Artikel partitif. Du untuk non masculin, de la untuk non feminin, de l apostrof untuk kata benda yang diawali dengan a, i, u, e, o atau y. Dan untuk plurial menggunakan d. Nah, artikel partitif ini digunakan untuk benda yang tidak dapat dihitung dengan angka. Bisa berupa ide atau kualitas abstrak. Dan untuk objek fisik yang terlalu kecil bisa berupa cairan, minuman, bubuk, gula, garam, bumbu, gas, dan sebagainya. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita, mari kita ambil contohnya yaitu minuman. Il boit de la bière. Jadi bière di sini bir, dia minum bir. Jadi birnya di sini adalah tidak dapat dihitung seberapa banyak birnya. Kemudian il boit du thé. Dia minum teh. Jadi teh di sini kita tidak bisa hitung ya teman-teman. Lalu contoh ketiga, il mange des épinards. Dia makan bayam. Seberapa banyak bayamnya? Seberapa helai yang dimakan? Seberapa keranjang yang dimakan? Kita tidak tahu. Inilah penggunaan artikel partitif untuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Nah, mari kita perhatikan perubahan jika kita menentukan jumlah, maka akan berubah. Il boit une bouteille de bière. Il boit une bouteille de bière. Dia minum sebotol bir. Nah, di sini kita sudah tahu jumlahnya yaitu sebotol bir. Makanya dia penggunaannya di sini adalah une bouteille de bière. Jadi pembentukan kalimatnya dia berbeda dengan partitif. Ya teman-teman, bedakan dengan il boit de la bière. Dia minum bir. Jadi tidak ditentukan seberapa banyak. Lalu contoh kedua, il boit une tasse de thé. Dia minum secangkir teh. Jelas yang diminum adalah secangkir. Il mange un bol d'épinards. Dia makan semangkuk bayam. Nah, kalau kita menyebutkan jumlahnya, menyatakan misalnya sebotol, secangkir, semangkuk, pembentukannya dalam bahasa Prancis akan seperti ini. Semoga jelas pemaparan tentang artikelnya ya. Nah, mari kita simpulkan bahwa artikel indéfini ini digunakan untuk yang belum jelas atau belum teridentifikasi. Nah, untuk défini digunakan untuk kata benda yang sudah jelas dan teridentifikasi atau sudah kita bicarakan sebelumnya. Dan partitif ini kita gunakan untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Merci.